Kita sudah sampai di ujung ya, dari studi 1 Timotius. Ya. Nah, jadi malam hari ini di 1 Timotius pasal ke-6 ayat 17 sampai 19. Ya, satu tema itu tentang bagaimana kita harus bersikap. Ya. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan banyak dan membuat kita menjadi kaya. Ya. Nah, kita baca dulu 3 ayat firman Tuhan ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk jam doa dan kami semua bisa kumpul bersama-sama untuk membawakan kepadamu segala doa dan permohonan kami. Bapa Surgawi, tambahkanlah kami iman untuk percaya, dan dengan penuh keberanian kami akan membawakan kepadamu segala permohonan kami. Bapa, kami juga mau mempelajari firman-Mu, belajar bagaimana kami harus hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka Tuhan, berilah kami hati yang lembut, agar kami bisa menerima perkataan Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ini sangat menarik. Rasul Paulus di akhir surat ini, dia berikan petunjuk, pengarahan kepada Timotius, supaya dalam menggembalakan gereja, dalam memimpin orang-orang Kristen, dia juga memperhatikan ya tentang mereka yang kaya yang ada di dalam gereja. Kepada orang-orang kaya di dunia ini. Nah, tentu kalau orang-orang kaya yang di dunia secara luas ya. Nah, kita gereja tentu tidak pada posisi ya untuk menasihati mereka atau memperingati mereka. Tapi kita orang Kristen di dalam gereja itu juga di dalam dunia. Nah, jadi firman ini adalah untuk kita yang ada di dalam gereja, untuk orang-orang kaya. Kita yang duduk di sini, berapa orang yang merasa kaya? Saya rasa tidak banyak ya. Mungkin merasa punya uang. Tidak harus hidup dari bulan ke bulan, Pak. Ya, kita merasa ada lebih, ada tabungan, ada aset. Dan mungkin di antara kita ada juga yang berharap menjadi kaya. Ya. Belum kaya, masih hidupnya serba pas-pasan. Lalu dalam hati kecil itu ada pengharapan. Kalau saya suatu hari bisa kaya. Barangkali suatu hari Tuhan berkenan membuat usaha saya berhasil.
saya bisa jadi orang kaya. Nah, harta kekayaan ini memang sesuatu hal secara umum itu memang menjadi perhatian orang. Sedikit ya minoritas orang-orang yang tak peduli tentang harta kekayaan, yang merasa dia sudah sangat senang kalau setiap hari dia bisa hidup berkecukupan. Saya rasa itu jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar ya berharap dia bisa lebih makmur. Dan juga kecil saja jumlahnya yang dalam gereja yang sudah menjadi kaya. Nah, jadi firman Tuhan ini pertama untuk kita yang sudah kaya, kedua untuk kita yang berharap bisa jadi kaya. Nah, ini adalah ajaran etika. Ya. Bagaimana kita orang Kristen, seandainya kita dipercayakan Tuhan dengan kekayaan, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menggunakan kekayaan Tuhan berikan ini. Ya, jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 17, ayat 18 itu dimulai dengan satu kata yang sama ya. Peringatkanlah. Sebuah perintah. Peringatkan. Peringatkan itu kata keras ya. Keras, diperingatkan gitu. Kalau orang bilang dinasihatin, kita bisa mungkin terima dengan lebih enak ya, karena dinasihatin. Tapi diperingatkan, artinya ada kesan bahwa di situ ada unsur kesalahan. Sehingga mau diperbaiki. Jadi diperingatkan, jangan seperti itu. Apa yang mau diperingatkan kepada orang-orang kaya? Nah, ada dua hal. Pertama, agar mereka jangan tinggi hati. Dan saya rasa dari pengalaman kita bermasyarakat, mungkin juga bergereja, kita pernah mengalami orang yang kaya memang menunjukkan sikap congkak, sikap dia lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa daripada orang-orang yang dianggap hanya hidup berkecukupan. Saya rasa ini pengalaman yang umum lah. Di masyarakat pasti seperti itu. Di gereja kita berharap tidak sampai seperti itu. Tapi kadang-kadang itu juga terjadi di dalam gereja. Makanya Timotius diminta oleh Paulus supaya dia peringatkan orang kaya yang ada dalam gereja. Jangan tinggi hati. Saya coba pikir. Dari pengalaman saya dengan orang Kristen selama puluhan tahun ini, ada tidak yang tunjukkan sikap tinggi hati dan congkak itu? Saya rasa ada. Bukan satu kali, dua kali juga ya. Dari pengalaman saya yang saya rasakan.
Tapi tidak apa. Untuk kita, kalau kita sudah Tuhan buat jadi kaya, ya, baiklah kita selalu ingat, jangan tinggi hati. Ya, jangan tinggi hati. Kedua, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, ini hal kedua yang firman Tuhan mau ingatkan kita yang kaya. Jangan bersandar pada kekayaan. Karena apa? Karena kekayaan ini punya satu sifat. Sifatnya adalah tidak menentu. Maksudnya apa? Kekayaan itu hari ini ada, besok dia bisa tidak ada. Itu maksudnya. Saya berpikir, benar tidak? Kekayaan itu tidak menentu. Sehingga kita tidak bisa bersandar. Bahwa kekayaan itu tidak bisa jadi sandaran kita. Tidak bisa jadi andalan kita. Benar tidak? Tapi Bapak Ibu pikir, benar tidak? Bahwa kekayaan kita ini, kalau kita kaya, dia itu tak bisa jadi andalan kita selamanya. Kadang-kadang kita pikir, ya orang Kristen suka bicaranya tinggi-tinggi. Tapi nyatanya kan kita hidup bergantung pada uang. Betul kan? Kemarin ada adik saya kan, dua matanya tiba-tiba masalah besar itu loh. Lalu dia kasih tahu sama saya. Wah, saya pikir dua mata seperti itu, kalau dia ke BPJS bilang tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. BPJS ya, memang harus antri lah. Tahun depan itu lama loh. Tahun depan dia baru sebut bulan berapa lagi. Lalu mau operasi ke Malaka, dua mata, itu bisa 70 sampai 100 juta punya urusan. Itu jadi pikiran saya tuh sampai saya di Bali sama Pak Edi itu. Karena saya tahu adik saya saat ini dia lagi nggak punya uang untuk ini. Jadi mau gimana ya, saya pikir gitu loh. 1-2 hari pusing saya itu loh. Harusnya bukan saya pusing lah ya, kan mata saya baik-baik. Tapi dia adik saya. Ya, artinya apa? Artinya aku harus buka mulut minta bantuan, ngerti? Dan buka mulut minta bantuan, itu adalah hal yang sangat-sangat tak menyenangkan. Sedapa mungkin kita tak mau sampai ke situ. Jadi bagaimana? Ya, pasti harus buka mulut kan? Jadi saya tulislah di grup saudara-saudara saya. Ya, sama saudara lah. Pak bilang apa lagi? Mau sama siapa? Masa sama Pak Edi saya bilang. Walaupun sama-sama di Bali kan. Nah. Ya, saya tulis loh di grup saudara kan. Ini adik kita, dia bungsu ini punya masalah seperti ini. Orang bisa bantu, orang pun tak bisa, orang juga bisa tak bantu loh. Ini tak ada kewajiban loh. Ya, tapi syukurlah. Kakak saya mau bantu, adik saya satu lagi juga mau bantu. Jadi saya bisa bawa dia ke Malaka. Sebelah saya operasi, ya sebelah lagi tunggu 1 bulan karena pendarahan, disuntik dulu. Jadi kita pikir ya, tak. Firman Tuhan bilang jangan bergantung pada sesuatu yang tak menentu. Tapi hidup kita kan bergantung itu sama uang, betul tak? Jadi bagaimana kita mau memahami ayat ini? Hidup kita itu ya selalu tuh bergantung pada uang, selalu ada kebutuhan. Jadi apa artinya dibilang jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan? Nah, pertama, ini tidak berarti bahwa uang itu tidak penting, kita tidak butuh uang, ya, kita tak perlu bergantung sama, bukan seperti ini.
Kenyataan hidup membutuhkan uang. Tapi yang harus kita perhatikan adalah begini. Jangan kita pikir uang yang kita punya ini selamanya dia akan jadi milik kita, selamanya dia akan bisa menolong kita. Ada dua sebabnya. Pertama, uang yang kita miliki itu mungkin satu hari ini, bulan ini, tahun ini, 5 tahun ini, bahkan 10 tahun ini, dia tetap sama kita. Tapi tiba-tiba bisa hilang. Nah, kalau kita punya uang banyak, kamu mau apakan uang itu? Pusing juga kan, kalau punya banyak uang itu. Hah? Mau taruh di bank, tiba-tiba di error gimana, angkanya hilang. Kan kita tak ada jamin ya, walaupun mereka bilang backupnya bank itu pasti aman. Siapa yang bilang aman? Dan berapa kali di koran kita baca uang orang hilang, tak bisa temukan loh, hilang gitu aja. Oh ya hilang, bank tak merasa dia punya salah, dia bilang kamu sendiri yang salah, dan kita merasa uang kita tidak kita gerakkan, tapi dia hilang. Oke lah. Bagaimanakah satu hari dunia kita terjadi gejolak besar-besaran, ya, dan dunia digital itu entah dimainkan orang, diakalin orang, atau benar-benar sistem rusak dan semua angka itu jadi tak jelas, bisa hilang itu bang semua itu. Beli saham. Di saham ya, oh kita bilang tak boleh beli saham. Saham seperti judi. Oke, kita tak beli saham, tiap hari harus kita beli yang jual itu. Tidak beli saham. Orang bilang apa? Blue chip. Saham Indosat lah. Saham Telkomsel kan aman tuh, stabil dia kan. Bisa. Mungkin aman ya itu. Tapi tak bisa juga sepenuhnya aman. Kenapa perusahaan begini pun ya? Mana tahu satu hari dia bangkrut. Ya, perusahaan asuransi sudah 2 biji kan, dia bangkrut tuh. Dalam 2-3 tahun belakang kita baca, hilang. Uangnya mau gimana? Ada adik ipar saya satu kan, toko emas gitu. Kalau saya ke toko, aku mau lihat batangan emasnya, aku lihat aja. Beli emas batangan, ya. Beli emas batangan, simpanlah. Mau simpan di mana gitu loh? Simpan di rumah bisa tenang kamu? Kita sekarang tidur di rumah aman, sejahtera, tenang ya. Tapi kalau ada 1 kilo di rumah kamu, saya rasa susah kamu tidur. Susah itu. Selalu khawatir ya, tadi udah dikunci belum pintu. Takut loh, takut ya. Takut ada orang tak yang tak sengaja lihat kita simpan di mana gitu. Takut. Bukan takut hilang, takut dibunuh orang lagi, dirampok. Waduh. Jadi emas tak boleh simpan di rumah. Simpan di bank lah, di safety box bank kan. Tapi safety box di bank kan tak gampang tuh. Mau kita sewa sekarang. Kalau simpan di bank nanti kebakaran dia ganti rugi tak? Ganti rugi tak? Ganti ya? Bank ganti? Ganti. Kalau ganti masih lebih aman ya. Tapi dari mana dia tahu kita simpan di sana? Gimana membuktikan? Biasa kita simpan barang kan kita tak kasih daftar sama dia. Bapak Ibu, yang paling menakutkan ya, uang itu bisa hilang adalah kalau perang. Perang. Karena kalau pemerintah runtuh, tak ada pemerintahan, semua tak ada lagi yang bertanggung jawab. Uang kita bisa hilang begitu saja. Dan tak ada orang merasa harus membela kita. Makanya tidak boleh perang. Ya. Orang mau berbuat sampai bagaimana, mau rakus sampai bagaimana, biarlah mereka rakus. Tak boleh perang negara kita, tak boleh perang. Ya, karena perang itu paling mengerikan. Jadi harta kita itu, memang ya kita rasa harusnya dia aman lah. Dan secara umum kita merasa dia pasti aman.
Tapi masalahnya adalah tak ada jaminan 100% dia akan aman. Karena dia bisa hilang. Paling buruk adalah terjadi peperangan. Jadi firman Tuhan bilang, jangan bergantung atau berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Karena kekayaan ini punya sayap, dia bisa terbang pergi. Nah, kita belum berbicara ya, bahwa kita sendiri yang salah urus, uang itu rugi dan hilang, itu bisa terjadi juga. Belum lagi, kalau uang kita bukan sangat banyak sekali itu, ya terjadi musibah, sakit penyakit, uang itu juga akan kita belanjakan sampai habis. Begitulah, sesuatu yang tak menentu. Jadi peringatan kepada orang kaya pertama adalah jangan tinggi hati. Kedua, jangan berpikir uang ini adalah sandaran saya, andalan saya aman selamanya, tidak ada masalah. Tak ada yang bisa jamin seperti itu. Sebaliknya, kita ini harus bersandar kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu dinikmati. Jadi dikontraskan, Allah itu maha kaya. Kalau kita bersandar kepadanya, walaupun kita tidak punya banyak, mungkin hanya berkecukupan, tapi Allah itu kaya. Dan dia akan berikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Segala yang kita perlukan, segala yang baik akan Tuhan berikan. Supaya bisa kita apa? Kita nikmati. Jadi dalam kaitan dengan kekayaan ini, sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan hikmat Tuhan, apakah kita ini bisa dipercayakan kekayaan. Maka itulah akan menentukan apakah kita ini orang kaya atau bukan. Ya. Kalau kita masuk kategori orang kaya, atau nantinya Tuhan buat kita kaya, maka kita harus selalu ingat, kita harus rendah hati. Ya, dalam berhubungan dengan orang lain, jangan tunjukkan sikap tinggi hati. Jangan sombong. Sombong karena saya lebih kaya dari kamu. Itu harus kita hindari. Kedua, meskipun uang dan aset kita banyak, kita jangan berpikir, hidup saya bergantung pada semuanya ini. Semuanya ini akan membuat saya terjamin dengan aman. Lebih bagus kita berpikir, Tuhanlah yang akan menjamin saya. Kalau semuanya itu Tuhan tetap berikan pada saya, harta ini bisa jadi berkat saya. Tapi keyakinan saya itu tidak pada harta, tapi kepada Tuhan. Nah, jadi ini adalah sikap kita yang benar ya dalam menghadapi kekayaan Tuhan berikan. Kalau dia berikan kepada kita. Nah, di ayat ke-18, nah ini adalah peringatan yang kedua. Dan ini sangat menarik. Karena di sini diajarkan kepada kita yang kaya, bagaimana kita harus gunakan. Dan ini belum tentu cocok dengan hati kita. Ya. Tapi ini adalah firman Tuhan, hikmat Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Dan kita yang harus berusaha untuk memahami maksud Tuhan ini. Kita yang harus menyesuaikan hati dan pikiran kita, sampai nantinya kita bisa mengatakan bahwa perkataan Tuhan ini yang benar. Dan itulah yang mau saya lakukan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sampai kepada keyakinan hati. Inilah yang baik yang mau saya lakukan. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Berbuat baik, ya berbuat baik. Berbuat baik dalam arti apa? Yaitu menjadi kaya dalam kebajikan. Tapi menjadi kaya dalam kebajikan itu artinya apa?
Lebih jelas lagi adalah suka memberi dan membagi. Jadi dia bilang berbuat baik, kita bilang berbuat baik masih kurang jelas. Dia bilang jadi kaya dalam kebajikan, jadi kaya dalam segala hal yang baik. Kita bilang masih tak jelas. Lalu selanjutnya dia bilang memberi dan bagi. Ini super jelas. Kita jadi kaya, kalau Tuhan buat kita jadi kaya, Tuhan mau kita untuk memberi ya kepada orang yang membutuhkan. Membagi apa yang ada pada kita untuk menolong mereka di dalam kesulitan. Apakah ini hal yang bisa kita terima? Ini adalah isu di dalam pertumbuhan kerohanian masing-masing orang. Ada orang ya, dilahirkan murah hati sekali. Ya, dia tak usah diajar. Dia murah hati sekali. Dia suka memberi, suka menolong. Tapi ada orang tidak seperti itu. Ada orang itu murah hati pada diri sendiri. Betul tak? Ya, sama diri sendiri dia murah hati sekali gitu. Artinya untuk diri sendiri, dia keluarkan uang banyak-banyak, dia dengan senang hati aja. Tapi kalau untuk orang lain, dia susah sekali. Kenapa? Karena hatinya tak bisa. Jadi dia merasa, kenapa harus bantu orang? Ya, masing-masing orang harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Itu benar. Dia kenapa harus susah? Harus minta-minta. Kenapa dia tidak bekerja lebih keras? Kenapa dia tidak berusaha lebih keras? Kenapa hidupnya, mereka pakai kata yang paling menakutkan, parasit. Ya, kamu mau tak dibilang orang parasit? Waduh. Kadang-kadang mereka ini parasit saja ini. Kerjanya hanya minta-minta. Kadang-kadang kalau orang sampai bilang kita parasit, kita tuh juga harus betul-betul introspeksi diri loh. Ya, jangan bilang, wah dia hina-hina saya. Kalau orang sampai buka mulut seperti itu, mungkin kita memang benar-benar parasit gitu loh. Tak mau bekerja, tak mau berusaha, taunya hanya minta dari orang lain. Maka kita harus berubah. Harus pergi bekerja. Ya, cukupkan kebutuhan hidup sendiri. Sebetulnya adalah pantang ya, minta-minta bantuan ke orang. Harga diri kita di mana? Pantang itu. Kalau bukan sesuatu hal yang begitu mendesak, kita betul-betul tak ada jalan keluar ya. Itu pantang minta-minta bantuan sama orang. Kita harus punya harga diri. Kerja keras sendiri. Ikat pinggang sendiri. Kalau tak mampu, jangan habis-habiskan uang. Ada satu pakar ya yang mengajar orang bagaimana mengelola uang. Namanya Ramsey ya. Di YouTube banyak itu. Ramsey apa, aku lupa. Dia bilang, kalau kamu gajinya pas-pasan ya, kamu tak boleh makan di luar. Benar tak? Uang kamu pas-pasan, kamu tak boleh makan di luar. Kamu makan di rumah. Supaya kamu masih punya sedikit tabungan untuk masa apa? Untuk masa tiba-tiba kamu ditimpa masalah. Kamu tabung sedikit. Kamu tak boleh makan di luar tuh. Tak boleh ke food court ya. Tak boleh ke food court loh. Nanti kalau ketemu di food court gimana? Tapi saya pikir mungkin agak keras lah ngomongnya dia ya. Tapi mungkin ada benarnya juga. Kalau kita hanya habiskan uang, tiap bulan berapa datang, berapa keluar, lalu tiba-tiba sakit, kita tak ada uang. Ya, tiba-tiba rumah sewa habis, kita tak ada uang. Tiba-tiba anak masuk sekolah tidak tiba-tiba ya Bapak Ibu. Ya, tidak tiba-tiba ya.
Itu udah jelas tuh kapan dia mau masuk sekolah itu. Kapan sewa rumah habis, itu juga tidak tiba-tiba. Karena kamu tahu kok, sampai kapan habis sewanya. Sakit itu yang mungkin tiba-tiba. Sehingga kalau sesuatu hal terjadi mendadak, kita ada dana untuk menutupi kesusahan itu. Dan tidak perlu sedikit saja goncang bagi cari orang minta bantuan. Nah, ini kembalilah sedikit agak di luar jalur. Ya, berbicara tentang parasit. Jadi kita tak mau jadi parasit. Harus punya harga diri. Kerja sendiri, hebat sendiri, urus diri sendiri. Ada waktunya di mana kita benar-benar tak ada jalan keluar. Itulah waktu di mana kita boleh minta bantuan. Tapi yang begini hanya sekali dan sekali-sekali. Bukan tiap bulan rutin gitu loh. Yang sekali-sekali itu baru boleh kita minta. Kalau bisa, tak perlu hal sampai ke situ. Nah, jadi itu satu sisi. Orang kaya harus mau memberi dan membagi. Jika kita lihat orang dalam kesusahan, bantulah mereka. Kadang-kadang kesusahan dia itu memang karena dia punya salah. Dia tak bisa ngurus uangnya. Dia tak mau kerja keras. Tapi ketika dia betul-betul dalam kesusahan itu, kita perlu bantu dia dulu. Ya, bantu dia dulu, habis itu dinasihatin. Karena kalau dia sudah di kondisi yang begitu sulit, kamu tak bantu dia tak bisa lagi. Kamu harus bantu dia. Nasihat bolehlah, menyusul. Tak berharap nanti dia perbaiki diri. Nah, jadi peringatan yang kedua untuk kita yang kaya adalah harus mau untuk memberi dan membagi. Oke? Nah, jadi inilah dua firman Tuhan ya di ujung dari kitab 1 Timotius ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami Tuhan, kalau kami memang mempunyai lebih, supaya kami menjaga diri, tidak sombong, dan tidak bersandar pada kekayaan kami, tapi menyadari bahwa Tuhanlah yang bisa diandalan yang sesungguhnya. Dan berilah kami Tuhan, roh yang murah hati, untuk mau membagi dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dan tolong kami semua orang Tuhan, juga bertanggung jawab untuk kebutuhan kami sendiri, untuk bertekun bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan kami masing-masing, dan mengelola uang kami dengan hikmat dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.